Halo semangat pagi, luar biasa sahabat Safety Bewok. Kita kupas dan rangkum secara singkat dari Kepmen 1827 tahun 2018 tentang pedoman kaidah teknik pertambangan yang baik. Mari kita simak. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah regulasi kita. Hari ini, kita bakal membongkar sebuah dokumen yang, jujur aja, ibarat kitab sucinya industri pertambangan di negara kita. Kalau Anda berkecimpung di dunia ekstraksi sumber daya, Anda pasti tahu banget kalau beroperasi di Indonesia, itu berarti Anda harus main dengan aturan yang super ketat. Nah, kita akan bedah tuntas Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018. Tujuan kita cuma satu, mengubah regulasi yang super padat ini jadi sesuatu yang gampang banget buat dipahami. Kepmen 1817 ini bukan cuma selembar dua lembar kertas ya. Ini tuh bener-bener kerangka regulasi raksasa yang bawa 8 lampiran masif. Aturan ini secara harfiah ngatur setiap detik dari siklus pertambangan Anda. Mulai dari orang pertama yang nginjekin kaki di lapangan, sampai pohon terakhir yang ditanam lagi pas tambang ditutup. Saking luasnya cakupan aturan ini, bacanya tuh udah berasa kayak baca ensiklopedia. Makanya kita ada di sini, buat mencari itu semua jadi struktur yang jauh lebih gampang buat Anda cerna. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus samain persepsi dulu tentang apa sih yang sebenarnya lagi kita omongin. Regulasi ini tuh berpusat pada satu konsep utama, kaidah teknik pertambangan yang baik atau yang sering kita sebut good mining practice. Dan ingat, ini bukan sekedar saran atau imbauan loh. Ini standar wajib dari pemerintah yang mencakup urusan teknis, keselamatan, lingkungan, sampai konservasi. Ibaratnya, ini cara negara mastiin kalau kekayaan alam kita nggak cuma asal dikeruk, tapi benar-benar dikelola secara bertanggung jawab. Nah, biar gampang menavigasi regulasi yang lumayan kompleks ini, kita bakal pecah pembahasannya jadi 4 pilar utama. Pertama, pilar manusia atau kepemimpinannya. Kedua, operasi teknis. Ketiga, perisai keselamatan. Dan yang keempat, pilar warisan yang fokusnya ke lingkungan hidup. Oke, kita mulai dari yang paling krusial. Pilar 1, manusia, kepemimpinan, dan personel. Gini, sebuah tambang bisa aja punya alat paling canggih sedunia, tapi tanpa kepemimpinan dan personal yang tepat, wah itu sih cuma bencana yang lagi nunggu waktu. Regulasi ini secara khusus menyoroti sosok kepala teknik tambang, atau KTT, sebagai penguasa tertinggi di lapangan. Dan pemerintah nggak nyamaratain semua KTT loh, ada 4 kelas berdasarkan tingkat risiko. Skala operasi, kayak berapa ton produksi hariannya dan berapa banyak pekerjanya, itu secara langsung mendikte level kompetensi pemimpinnya. Misalnya nih, kalau Anda memimpin tambang kelas X dengan produksi lebih dari 500 ton per hari, atau tambang bawah tanah, Anda itu wajib pegang sertifikasi tertinggi, pengawas operasional utama atau PUU. Intinya, makin besar risikonya, makin tinggi kompetensi yang dituntut. Terus, kenapa sih seorang KTT butuh sertifikasi setinggi itu? Karena tanggung jawab mereka itu luar biasa besar. KTT ini bukan sekedar manajer biasa. Mereka mikul beban dari bikin aturan teknis internal perusahaan, nunjuk pengawas, sampai jadi ujung tombak urusan keselamatan. Dan yang paling krusial, mereka ini jembatan langsung ke Kepala Inspektur Tambang atau KIT. Kalau sampai ada apa-apa di lapangan, nama KTT lah yang bakal pertama kali dicari. Nah, prakteknya di lapangan kan pekerjaan fisik seringnya digarap sama kontraktor ya, atau perusahaan jasa pertambangan yang kita sebut PJP. Proses penunjukan penanggung jawab operasional atau PJO dari pihak kontraktor ini menarik banget. Biarpun manajemen kontraktor yang nunjuk calonnya, KTT lah yang punya hak veto absolut. KTT harus setuju, mengesahkan, bahkan bisa nuntut si PJO ini diganti kalau kinerjanya nggak memenuhi standar keselamatan. Dinamika kekuasaannya tuh benar-benar jelas. KTT yang pegang kendali penuh di lapangan. Lanjut ke pilar 2, operasi teknis, standar pengelolaan teknis. Sekarang kita udah tahu siapa kapten kapalnya, waktunya bahas gimana kapal ini dikemudikan. Regulasi ini membatasin standar teknis secara tegas berdasarkan metode penambangannya. Tambang permukaan sama tambang bawah tanah itu ibarat dua dunia yang beda total. Di tambang permukaan, Anda bertarung sama lanskap alam, ngurusin lahan, numpuk batuan penutup biar nggak nutupin cadangan lain, dan ngejaga lereng biar nggak longsor. Tapi kalau di tambang bawah tanah, Anda bertarung sama ruang tertutup, mastiin udara tetap bisa dihirup pakai sistem ventilasi, mencegah atap runtuh pakai penyangga alami, dan ngelola air bawah tanah biar tambang Anda nggak tiba-tiba kebanjiran. Dan ngomongin soal operasi, geometri penambangan itu sama sekali bukan buat estetik-estetikan. Parameter kayak tinggi jenjang, lebar jenjang, sampai sudut lereng itu diatur super ketat berdasarkan kajian geoteknik. Kenapa? Karena batuan itu punya batas kekuatan. Kalau sudutnya terlalu curam atau jenjangnya dibikin terlalu sempit, gravitasi yang bakal menang dan longsor udah pasti kejadian. Regulasi ini benar-benar maksa insinyur buat mendesain bentang alam dengan presisi matematis yang pas.
Di sisi lain, mari kita intip aturan buat tambang bawah tanah. Ini tuh aturan-aturan yang secara harfiah bisa menyelamatkan nyawa. Anda diwajibkan punya minimal 2 jalan keluar ke permukaan. Nggak boleh tuh cuma ngandelin satu pintu doang. Pemantauan ventilasi juga bukan sekedar nyalain kipas raksasa. Itu sistem penyelamat nyawa dari gas beracun. Ditambah lagi pemetaan hidrologi yang harus super presisi. Karena nabrak kantong air di bawah tanah tanpa persiapan itu akibatnya fatal. Ini benar-benar rekayasa resiko tingkat tinggi. Masuk ke pilar 3, perisai keselamatan. Disinilah sistem manajemen keselamatan pertambangan atau SMKP bermain. Operasi teknis yang jago, tapi nggak aman. Itu namanya kelalaian. Di Indonesia, hal ini dikunci lewat SMKP. Sistem ini tuh bukan sekadar dokumen checklist yang Anda centang setahun sekali pas mau diaudit, terus dilupain gitu aja. Nggak, ini adalah siklus yang hidup dan terus berputar. Dimulai dari kebijakan dari pucuk pimpinan, ngerencanain risikonya, nyiapin orangnya, eksekusi di lapangan, dievaluasi, sampai akhirnya ditinjau ulang sama manajemen buat cari celah kelemahannya. Kalau sampai ada insiden, siklus ini bakal berputar lagi buat benerin sistemnya. Jadi menuntut perbaikan yang nggak pernah putus. Apalagi kalau kita bicara soal aktivitas dengan risiko ekstrim kayak peledakan, wah, aturannya zero tolerance. Nggak bisa sembarang orang pegang detonator. Juru ledaknya harus punya kartu izin meledakan atau KIM. Usianya minimal 21 tahun, dan yang paling ketat, KIM ini sifatnya spesifik cuma buat satu lokasi tambang. Anda nggak bisa bawa kartu dari tambang A buat dipakai di tambang B. Bahkan, kalau Anda nggak melakukan peledakan selama 6 bulan, lisensi Anda dibukukan sampai Anda lulus ujian penyegaran lagi. Keselamatan di sini benar-benar diukur dari keahlian yang harus selalu tajam. Tapi ingat, keselamatan tuh bukan cuma soal ngindarin kejatuhan batu atau kecelakaan peledakan aja. Keselamatan juga soal ngelawan ancaman yang nggak kasat mata. Regulasi ini mewajibkan pengelolaan lingkungan kerja demi ngelindungin kesehatan pekerja dalam jangka panjang. Coba bayangin, terpapar getaran alat berat tiap hari selama 20 tahun, atau terus-terusan ngehirup debu silika, atau kerja di iklim yang ekstrim. Hal-hal kayak gini wajib dipantau sama tenaga teknis yang kompeten. Mencegah penyakit akibat kerja itu sama pentingnya dengan mencegah kecelakaan fatal. Sekarang kita masuk ke pilar terakhir, pilar 4, warisan. Fokus utamanya di lingkungan hidup dan konservasi. Habis mineralnya dikeruk, terus apa dong yang ditinggalin sama perusahaan tambang? Nah, poin krusial dari aturan ini adalah pengelolaan lingkungan itu nggak dilakukan nunggu umur tambang habis. Ini ditanamkan dalam operasi harian Anda. Anda harus ngelola aliran air permukaan, biar sungai nggak keruh. Anda harus ngenetralisir air asam tambang yang berpotensi ngerusak ekosistem. Limbah B3 juga harus ditata. Dan yang paling ditekankan adalah reklamasi bertahap. Jadi Anda nggak usah nunggu tambang tutup buat mulai nanam pohon. Anda harus mereklamasi area yang udah kelar, sambil terus nambang di area yang baru. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting yang kadang suka diabaikan. Gimana sih nasibnya mineral kadar rendah, batu bara berkalori rendah, atau cadangan marginal yang untungnya mepet banget? Biasanya kan perusahaan maunya dibuang aja ya, karena marginnya kecil, tapi regulasi kita punya pandangan beda. Inilah yang namanya konservasi mineral. Prinsip dasarnya tegas, sumber daya alam ini milik negara, jadi Anda nggak boleh menyia-nyiakannya. Perusahaan dituntut untuk ngoptimalin cut-off grade yang artinya maksa mereka buat ngeekstrak sebanyak mungkin cadangan yang masih masuk akal secara teknis. Anda wajib numpuk dan ngelaporin batu bara kualitas rendah, nggak boleh asal dibuang gitu aja ke tempat pembuangan batuan. Terus, kalau ada mineral ikutan pas Anda lagi nambang emas misalnya, Anda harus berupaya menyelamatkan mineral ikutan itu juga. Ini semua demi efisiensi sumber daya nasional kita. Terus gimana cara pemerintah mastiin kalau reklamasi ini beneran bakal dilakuin? Apalagi kalau amit-amit perusahaannya bangkrut. Tenang, mereka punya jaring pengaman yang berlapis. Pemegang izin itu wajib naruh dana jaminan di awal. Pas waktunya tiba, mereka bisa ngusulin pihak ketiga buat ngerjain reklamasinya. Tapi kalau perusahaannya lalai atau malah lepas tangan, pemerintah bakal langsung turun tangan, nunjuk pihak ketiga, dan mengeksekusi reklamasinya pakai dana jaminan yang udah ditahan tadi. Jadi, lubang tambang dipastikan nggak bakal dibiarkan menganga gitu aja. Oke, kita sampai di kesimpulan. Intinya adalah tambang yang berkelanjutan. Hari ini kita udah ngebedah keempat pilar dari Capman ESDM 1827. Dokumen ini berikut semua 8 lampirannya yang tebel banget, standar teknisnya yang rumit, sampai aturan sertifikasi KTT itu bukan cuma sekedar birokrasi dari pemerintah buat mempersulit bisnis Anda. Pada intinya, ini adalah sistem pertahanan. Ini dirancang sedemikian rupa supaya para pekerja bisa pulang ke keluarganya dengan selamat, supaya kekayaan mineral negara kita dioptimalkan dan gak terbuang sia-sia, dan supaya tanah yang udah kita pinjam dari alam ini bisa dikembalikan lagi fungsinya. Jadi, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Buat Anda yang ada di industri ini,
Pas Anda ngelihat dokumen setebal ini, gampang banget emang buat terjebak di mentalitas yang penting checklist kepatuhan udah centang semua. Tapi setelah kita bongkar filosofi di balik good mining practice ini, pertanyaannya, ada di mana posisi operasi Anda sekarang? Apakah Anda cuma sekedar kerja biar nggak kena denda? Atau Anda benar-benar sadar kalau Anda tuh lagi ngebangun warisan buat generasi yang akan datang? Pikirkan itu baik-baik. Terima kasih udah gabung di sesi bedah regulasi kali ini. Terus semangat belajar, dan sampai jumpa.